Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauzan Pirtondi Purnomo dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Sumedang, jurusan PGSD Penjas, nomor absen 20, NIM 1804850. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan jasmani. Nah, di dalam tujuan pendidikan jasmani ini terdapat 5 pengembangan gitu. Yang pertama yaitu ada pengembangan kebugaran, lalu yang kedua ada pengembangan keterampilan, yang ketiga ada pengembangan emosi, yang keempat ada pengembangan mental intelektual, dan yang kelima ada pengembangan moral afektif. Saya akan menjelaskan pendidikan jasmani terlebih dahulu. Pendidikan jasmani ini adalah pendidikan yang melalui jasmani gitu, melalui gerak tubuh atau olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam pendidikan jasmani ini terdapat pengembangan kebugaran gitu. Nah, di dalam pengembangan kebugaran ini peserta didik akan melakukan gerak tubuh gitu, akan banyak melakukan gerak tubuh yang dimana akan membuat peserta didik ini sehat gitu. Nah, di dalam pengembangan kebugaran ini ada 2 aspek, yaitu yang pertama ada aspek kesehatan dan aspek performa atau penampilan diri gitu. Di dalam aspek kesehatan ini kita bisa melakukan latihan-latihan yang menjadi peserta didik ini menjadi kuat gitu atau menjadi sehat, yang membentuk kekuatan otot, daya tahan otot, badan yang ideal, lalu fleksibilitas tubuh gitu. Karena di dalam pendidikan jasmani ini akan banyak praktek atau gerak tubuh yang dilakukan gitu. Mengapa aspek performa ini juga termasuk atau tampilan diri? Itu dia karena di dalam pendidikan jasmani ini banyak menggerakkan tubuh yang melatih kecepatan, kelincahan, kekuatan, atau keseimbangan peserta didik. Jadi dari semua aspek tersebut ya akan membuat peserta didik ini menjadi sehat dan bugar gitu. Nah, di dalam pengembangan kebugaran ini sangat berhubungan dengan kesehatan secara fisik maupun mental. Mungkin seperti itu untuk pengembangan kebugaran di dalam pendidikan jasmani. Nah, yang kedua yaitu ada pengembangan keterampilan. Nah, di dalam pendidikan jasmani pengembangan keterampilan ini sangat penting gitu. Karena pengembangan keterampilan ini adalah pengalaman belajar peserta didik dalam melakukan gerakan. Misalnya ketika kita memberi tugas peserta didik ini lompat. Nah, yang tadinya tidak bisa lompat akan bisa gitu. Karena dilatih terus, diulang-ulang, sehingga pengalaman belajar peserta didik ini akan mengingat gerakan tersebut gitu. Nah, gerakan-gerakan yang ada di pengembangan keterampilan ini yaitu lokomotor dan non-lokomotor. Lokomotor ini adalah gerakan yang dilakukan pada saat bergerak gitu atau berpindah tempat. Misalnya seperti berlari, lompat dengan satu kaki. Nah, itu juga termasuk pengembangan keterampilan karena di pendidikan jasmani ini dilatih gitu. Sehingga peserta didik akan bisa gitu, akan terampil melakukan gerakan tersebut. Nah, gerakan lokomotor juga dilatih di dalam pengembangan keterampilan pendidikan jasmani. Seperti misalnya jinjit atau berdiri dengan satu kaki. Nah, itu juga dapat membuat peserta didik ini terampil melakukan gerakan tersebut. Yang gerakannya itu ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, yang ketiga ini yaitu pengembangan emosi.
Nah, di pendidikan jasmani juga kita bisa mengembangkan emosi gitu, emosi peserta didik. Bukan emosi marah atau kesal, tapi emosi yang seperti misalnya kita mengikuti turnamen gitu. Nah, nah yang pasti diri kita ini terdapat motivasi gitu. Motivasi keinginan memenangkan atau keinginan juara di turnamen tersebut. Nah, itu termasuk pengembangan emosi gitu. Lalu di pengembangan emosi juga tidak hanya itu, ada juga percaya diri. Jadi si peserta didik bisa percaya diri karena apa? Karena yang pengembangan kebugaran dan pengembangan keterampilan, karena dia terampil melakukan gerakan atau kekuatan otot, daya tahan otot dia yang kuat, sehingga dia bisa percaya diri gitu. Yang keempat yaitu ada pengembangan mental intelektual. Nah, di dalam mental intelektual ini berhubungan dengan pikiran gitu atau akal gitu. Yang dimana peserta didik bisa memutuskan untuk melakukan sesuatu gitu. Misalnya saya bermain bulu tangkis. Nah, di dalam permainan bulu tangkis ini kita pasti mental intelektual kita ini terpakai gitu. Untuk apa? Untuk berpikir cepat gitu. Misalnya kita ingin memukul bola atau kok. Nah, kita ini sepersekian detik harus berpikir cepat ke arah mana bola harus dipukul oleh kita gitu. Nah, itu juga akan dikembangkan di dalam pendidikan jasmani. Nah, yang kelima yaitu ada pengembangan moral afektif. Nah, setelah 4 tadi dijelaskan, moral afektif ini adalah penutup untuk semua pengembangan. Karena moral afektif ini adalah kuncinya. Karena apa? Karena di dalam moral afektif ini terdapat sikap gitu. Sikap-sikap yang harus ada di dalam peserta didik. Sikap apa itu? Yaitu sikap seperti jujur, dapat dipercaya, saling menghormati, tanggung jawab, dan keadilan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.